Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Angelia Pertiwi dengan NIM 04860836. Di sini saya akan mengerjakan tugas terakhir dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kelas 202. Pada tugas ketiga ini diberikan tugas seperti ini. Sebentar. Oke. Jadi kita diberikan tugas untuk membuat proyek penampilan data API dengan nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut, dengan membuat aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Oke. Di sini kita langsung saja karena sebelumnya juga saya telah membuat codingannya. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan yang perlu saya jelaskan. Oke, untuk aplikasi mobile ini untuk menampilkan data cryptocurrency sesuai yang diperintahkan dalam buku tugas tadi dengan menggunakan Ionic Framework v8 dengan Vue 3 dan TypeScript. Aplikasi ini mengambil dari data API online. Bentar. Ini data API-nya. Nah, data yang diambil dari sini. Lalu juga menampilkan info rank. Nah, ini berikut ranknya. Serta name. Ini namanya. Terus simbol dan price yang ditampilkan dalam bentuk USD. Dan berbagai macam cryptocurrency-nya. Oke, di sini juga saya mau menjelaskan dalam search yang saya buat. Sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan, yaitu teknologi yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan Ionic Framework v8, yaitu framework untuk membangun aplikasi secara mobile. Lalu juga menggunakan Vue 3 sebagai progressive JavaScript dengan composition API, lalu juga menggunakan bahasa TypeScript sebagai superset JavaScript dengan tipe safety, lalu menggunakan Vite juga, menggunakan Vite sebagai build tool modern yang cepat. Lalu juga menggunakan kapasitor sebagai platform native untuk iOS dan Android. Dan terakhir itu menggunakan Vue Router untuk routing untuk single page application. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai search yang saya buat. Dalam search ini terdapat view yang di dalamnya juga terdapat home. Dalam homepage ini berfungsi untuk sebagai halaman utama yang menampilkan cryptocurrency. Lalu juga dalam search ini juga terdapat indeks kayak ini. Dalam indeks ini juga berfungsi untuk konfigurasi Vue Router. Lalu dalam search ini juga terdapat variabel CSS. Oke. Dalam variabel CSS ini berfungsi untuk variabel tema Ionic. Lalu juga terdapat AppView yang berfungsi sebagai komponen root aplikasi. Lalu juga terdapat main.ts yang berfungsi untuk entry point aplikasi. Lalu terdapat Vite and DTS yang berfungsi sebagai type definition untuk Vite. Lalu selain itu juga terdapat kapasitor configuration TS
yang berfungsi untuk konfigurasi kapasitor. Lalu juga terdapat Void Configuration TS yang berfungsi untuk konfigurasi void juga. Lalu terdapat ini TS Configuration JSON yang berfungsi untuk konfigurasi TypeScript. Lalu juga ada Ionic Configuration JSON yang berfungsi untuk konfigurasi Ionic. Dan terakhir itu Package JSON yang berfungsi untuk dependencies dan script. Oke, sebentar. Sekarang kita kembali ke homepage. Di homepage ini saya akan menjelaskan beberapa line penting yang menurut saya itu perlu untuk dijelaskan. Sebentar. Di line 92 ini terdapat Host API URL, yaitu yang berfungsi untuk sebagai deklarasi API. Lalu juga di line 97 ini sampai dengan line 114 ini merupakan function untuk meload data dari API. Jadi data yang tadi di dalam API ini akan diambil oleh function di line 97 sampai dengan 114. Lalu di line 116 sampai 121 merupakan tombol refresh. Nanti saya akan coba praktikan. Lalu kita coba lihat. Oke, sebentar. Nah, ini merupakan tombol refresh-nya. Lalu juga untuk di line 123 sampai dengan line 137 yang berfungsi untuk format harga. Oke, kita lihat lagi tadi. Nah, ini pemformatan harga secara USD. Lalu juga untuk di line 139 merupakan inisial pemanggilan data yang pertama kali dieksekusi. Lalu untuk di line 144 sampai dengan 230 bentar. Oke, 238 ini merupakan block styling dari CSS untuk CSS. Lalu di sini saya juga mau menyampaikan bagaimana cara instalasinya. Yang pertama itu dengan menginstal npm install, lalu dilanjutkan dengan menjalankan development servernya dengan menuliskan npm run dev. Lalu juga untuk build production itu dengan mengetikkan npm run build. Lalu untuk preview production build kita dapat mengetikkan npm run preview. Lalu untuk proses penjalanan di Android-nya dengan mengetikkan npm install add capacity. Lalu untuk
penambahan platform Android-nya itu dengan mengetikkan npm install add capacitor/android. Lalu untuk build web asset sebelumnya juga masih ada mengetikkan npx cap add android. Lalu untuk proses selanjutnya itu terdapat build web asset dengan kita mengetikkan npm run build. Lalu untuk langkah selanjutnya itu terdapat sinkronisasi dengan native project dengan mengetikkan npx cap synchron atau sync. Lalu untuk membuka di Android Studio, kita bisa menuliskan npx cap open Android. Lalu juga untuk run di emulator atau device, kita dapat menggunakan dari Android Studio dengan klik run button atau pilih emulator atau device yang tersambung. Untuk update atau update setelah perubahan code, seringkali terdapat perubahan di web code ya, dengan kita bisa menuliskan npm run build npx cap synchron. Oke, di sini juga saya mau memperlihatkan bahwa aplikasi ini juga bisa digunakan secara website dengan alamat lokal menggunakan localhost port 5173/home. Mungkin sekian tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.